Aksa akhirnya mengancam Suster Enda sekaligus menjebak untuk mencari tahu siapakah orang yang sudah membayar Suster Enda. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, mungkin buat teman-teman yang udah nonton di episode kemarin, akhirnya kita semua tahu ya kalau Sasa itu emang bener-bener anaknya Aksa dan juga anaknya Amira. Jadi kemarin suster yang di episode sebelumnya itu dibayar oleh seseorang yang mana ini akhirnya memberikan keterangan palsu. Padahal inseminasinya ya benar-benar aja. Yap, orang yang paling dicurigai di sini adalah dua orang, yaitu Galang dan juga Damar. Kita bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Galang dulu atau Damar dulu. Dan ini kenapa harus dibahas satu persatu? Karena memang dua orang atau ibaratnya orang yang paling mencurigakan dan patut untuk dicurigai tidak lain dan tidak bukan itu adalah Galang dan juga Damar. Dan ini tuh cukup mengerikan juga teman-teman kalau teman-teman bisa tahu faktanya, karena ini benar-benar sangat luar biasa. Oke, kita bahas aja ya sambil berjalan aja. Nanti mau Mimin bahas dulu Galang atau Damar, kita berjalan aja ya. Jadi begini teman-teman. Setelah apa yang terjadi di episode sebelumnya dan juga Aksa yang berhasil membawa Amira ke rumah sakit, Amira pun juga selamat alhamdulillah. Aksa tuh kepikiran terus sama Sasa teman-teman. Maksudnya gini, kalau emang benar Sasa ini adalah bukan anak kandungnya, kenapa setiap meluk Sasa kok kayaknya agak berbeda ya? Kenapa seperti anak kandung sendiri gitu? Karena ya balik lagi teman-teman, feeling, perasaan, ikatan batin tuh kan nggak bisa dibohongin ya. Sehingga mau dibayar berapapun ibaratnya dan mau ditutupi seperti apapun ya, itu nggak akan pernah merubah keasliannya. Sehingga inilah yang terus dirasakan oleh Aksa. Apalagi kan Amira masuk rumah sakit, Sasa pun juga pasti datang ke sana, butuh ASI dan lain sebagainya macamnya, kan pasti butuh butuh bertemu dengan Amira. Dan mau nggak mau kan Aksa yang gantian bersama dengan Bu Yuni untuk menjaga Sasa. Nah, di momen-momen inilah yang akhirnya bikin Aksa tuh ngerasa kayaknya ini harus ada yang diselidiki lagi. Aksa pun juga pada akhirnya pergi untuk menelpon kembali dokter yang berada di episode sebelumnya, yaitu yang berada di Surabaya. Di telepon tersebut, dokter minta semua alamat Suster Enda dan lain sebagainya macamnya, dan minta tolong Zaki ke depannya untuk menyelidiki apakah benar suster ini tuh memang teledor memberikan inseminasi atau justru malah sebaliknya. Karena sekali lagi, feeling nggak pernah salah. Akhirnya setelah menelpon dokter tersebut pun juga memberikan semua alamat, nomor telepon dan lain sebagainya macamnya hingga data-datanya seperti yang di episode sebelumnya. Cuma kan kalau di episode sebelumnya tuh dikasihnya data Damar ya teman-teman, sehingga ini spesifik banget lah, harus Damar tuh kenapa tuh ini bakal terjawab. Nah, setelah mendapatkan data tersebut, Aksa pun juga meminta kepada Zaki untuk bersiap-siap juga kalau sewaktu-waktu Aksa minta tolong untuk ikut menyelidiki Suster Endah tersebut. Dan pada akhirnya Aksa pun langsung beritahu Zaki tentang maksud dan tujuannya, kenapa harus ini, kenapa harus begitu, apa yang terjadi dan lain sebagainya macam itu Aksa jelasin teman-teman. Pada intinya Aksa menjelaskan kepada Zaki kalau ia curiga kalau Sasa itu sebetulnya ya memang anak kandungnya Aksa, bukan anak kandung orang lain. Apalagi melihat keterangan Suster Enda yang seperti tanpa rasa bersalah dan seperti menyembunyikan sesuatu, bikin Aksa jadi makin curiga. Karena kenapa? Yang bikin Aksa bingung teman-teman, kenapa ini tuh selalu mengarah kepada Damar. Nah, ini baru kita bahas deh tentang Damar. Karena begini, teman-teman enggak, kalau setiap permasalahan antara Aksa, Amira, Sasa itu selalu melibatkan Damar. Memang secara spesifik kita nggak dan belum diperlihatkan siapa sosok orang yang kemarin yang ngebayar Suster Enda, dan juga belum diberitahu secara lengkapnya flashback yang akan muncul. Karena kan dengan flashback, dengan ini dan itu, kita jadi bisa tahu siapa pelakunya. Cuman ini merujuk kepada si Damar ini. Ya memang kalau teman-teman tarik ke belakang, tujuan Damar ini untuk datang dan hadir muncul di sekitar Aksa dan juga Amira, tujuannya aja udah buruk, untuk balas dendam dan mencari tahu
siapakah orang yang sudah membuat istrinya meninggal dunia. Dan asal teman-teman tahu, Damar ini tuh bukan dari orang miskin sebetulnya, tapi dari orang berada yang entah kenapa tiba-tiba jadi sederhana seperti ini. Jadi kayaknya ada tujuan lain yang untuk bisa memikat Aksa, entahlah, nanti kita bakal dijelasin juga. Selain itu, karena ini selalu terkait dikit-dikit Damar, dikit-dikit Damar, dikit-dikit Damar, dan yang paling epicnya adalah ternyata inspirasi tersebut tertukar sama Damar kan terlalu by setting banget gitu, terlalu disetting banget, sehingga bisa jadi ketika Damar ini tahu teman-teman kalau Aksa ini adalah orang yang sudah membuat istrinya meninggal, bisa jadi Damar menyuruh orang untuk berupaya dan bikin kalau Sasa ini seolah-olah anaknya Damar, supaya bikin Aksa cemburu dan ada kesempatan bagi Damar untuk balas dendam dan bisa mengambil Amira dari Aksa. Dan juga terlalu banyak hal yang berkaitan dengan Damar, sehingga ini tuh bener-bener apa ya, bener-bener menjadi sebuah drama yang didrama banget gitu teman-teman. Ngelihat Damar yang tiba-tiba muncul setiap Aksa dan Amira dalam masalah tuh memang which is ngebantu banget lah. Tapi kan tetap aja ini tuh terlalu aneh, terlalu kebetulan banget lah. Makanya ini bener-bener sangat mencurigakan banget. Makanya di sini pun juga sebetulnya Asa tuh udah mulai ngerasa aneh teman-teman. Ini tuh Damar sebenarnya siapa sih? Kenapa kok bisa selalu kebetulan banget itu loh? Mungkin kalau kebetulannya sekali dua kali ya nggak masalah ya. Karena kan kadang kita pun juga sering gitu tuh. Kalau ketemu teman tuh nggak sengaja ketemu sekali dua kali. Atau teman yang udah lama nggak ketemu deh. Nggak sengaja di jalan ketemu. Di lampu merah kah, di mana kah, di tempat makan, di mall atau apapun, itu maklum terjadi. Tapi kalau sesekali, tapi ini berulang kali dan selalu ada kaitannya sama Amira, Sasa, Amira, ini pada akhirnya bikin Aksa pun juga curiga. Makanya kemungkinan besar orang yang sudah bayar suster Enda itu adalah si Damar ini. Karena kenapa? Kalau memang pelakunya bukan Damar, anggap aja Galang, harusnya ini tuh dicocokinnya ke orang lain. Tapi ini tuh ke Damar banget. Bisa jadi memang Damar ini tuh memang niat balas dendam dan ingin mengincar Amira. Nah, itu sedikit dulu tentang Damar. Sekarang kita bahas aspek kedua, yaitu tentang si Galang ini. Kenapa Galang pun juga ikut dicurigai? Karena Galang ini pun juga bisa dicurigai lewat berbagai macam hal. Waktu Suster Enda ini memberikan pesan kepada orang yang membayarnya, terlihat sekali kayak apa ya, seperti ruangannya Galang gelap, seperti sweaternya Galang yang hitam dan lain sebagainya macamnya. Karena dari cara mainnya tuh Galang banget lah, licik, curang dan lain sebagainya macamnya. Lalu ditambah lagi Galang pun juga kan sebelumnya tahu ya, dan sering berhadapan sama Damar. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Damar ada momen dimana sempat nanya sama anak buahnya siapa yang menggagalkan semua rencana ini, terus tunjukin fotonya Damar. Terus ketika kedua kalinya lagi ternyata Damar yang mengganggu lagi. Akhirnya itu tadi teman-teman, Galang menunjukkan lagi begitu kesalnya ternyata semuanya karena Damar. Episode kemarin aja semua langkah Galang dihalangi lagi oleh Damar. Jadi bisa jadi Galang pun ikut dengan masalah ini teman-teman, dan membayar susah tersebut seolah-olah udah menukar padahal enggak, dan diadu domba lah Aksa dan juga Damar. Walaupun sebetulnya ini debatable ya, patut didebatin banget karena kayaknya ini terlalu nggak mungkin. Soalnya dari awal masalah inseminasi pun juga Galang itu nggak pernah mau ikut campur. Jadi ya udah gitu. Tapi sejauh ini sih memang jauh lebih besarnya adalah Damar. Karena kalau Galang ya agak sulit untuk bisa masuk ke sana, belum lah teman-teman. Tapi entahlah ya, kita nggak pernah tahu. Terkadang namanya juga sinetron, ada aja cerita yang bikin kita tuh wow gitu loh, dan ngerasa kayaknya kok nggak masuk akal gitu loh. Tapi nggak apa, kita lihat dulu aja. Cuman untuk sekarang orang yang paling bertanggung jawab dan patut untuk dicurigai itu adalah Damar. Karena apa ya, terlalu kelihatan banget kalau Damar tuh ingin sekali menonjol, atau ibaratnya tuh kayak pengen masuk film terus gitu, pengen record terus. Yang mana ini kan terlalu kebetulan yang ini bikin Aksa pun juga muak dan kesel banget sama Damar. Walaupun Damar ini bantu Aksa, bantu Amir dan lain sebagainya macamnya, gerak-geriknya patut untuk dicurigai. Tapi tentu saja Galang pun juga sama teman-teman. Walaupun kecurigaan Galang itu masih setipis tisu ibaratnya, dan belum di atas 50%, tapi tetap dipatut untuk dicurigai juga. Karena sama-sama
ada hal yang bisa banget lah buat dicurigai. Kurang lebih seperti itu. Tapi gimana nih menurut teman-teman? Apakah Damar yang sudah bayar Suster Enda atau justru malah Galang? Coba teman-teman punya jawaban apa? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.